Pagi mama-mama, Selamat pagi, Bu. apa kabar hari ini? Luar biasa baik. Oke, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Lingga yang sudah siapkan tempat atau sudah bersedia untuk kita siapkan tempat untuk kita sama-sama hadir di kita punya pertemuan hari ini. Nah, sebelum kita mulai kita pun kegiatan hari ini seperti biasa kegiatan P2K2, mari kita berdoa dan saya minta salah satu mama, saya jangan tunjuk, nanti kalau tunjuk juga itu saya minta salah satu mama untuk pimpin kita dalam doa. Baik, mari kita satu dalam doa. Menurut agama kepercayaan kita masing-masing, kita berdoa. Selesai. Oke, baik. Terima kasih Mama Lingga yang sudah pimpin kita dalam doa. Mama-mama, ini hari kita akan belajar tentang pencegahan kekerasan dan perilaku salah terhadap anak. Tapi sebelum kita belajar, biar kita semangat, saya punya satu, ini bukan permainan ya, tips orang bilang. Tips supaya kita ini semangat. Jadi mama akan ikuti saya punya gerakan. Kita duduk saja. Nanti saya bilang semangat pagi. Nanti mama bilang pagi 3 kali. Tetap semangat, langsung luar biasa tepuk tangan. Jadi kalau saya bilang semangat pagi, nanti mama bilang pagi 3 kali. Tetap semangat, luar biasa. Oke, kita mulai. Semangat pagi. Pagi. Tetap semangat, luar biasa. Oke, kita ulang sekali lagi. Semangat pagi. Pagi. Tetap semangat, luar biasa. Oke, terima kasih mama-mama. Baik, mama saya mau tanya. Ada yang masih ingat kok pertemuan bulan lalu itu kita belajar tentang apa? Saya bulan lalu itu kita belajar tentang kesehatan dan gizi. Nah, masih ingat kesehatan dan gizi itu apa-apa? Kalau Ibu hamil, kesehatan kesehatan anak, kesehatan apa? Pentingnya gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, ibu. makanan pendamping, Terus kesehatan lingkungan dan kesehatan diri. Oke. Nah, kita bahas tentang pentingnya gizi bagi ibu hamil. Berarti ibu hamil gizi itu sangat penting. Kenapa? Karena menentukan apa? Pertumbuhan anak. Terus menyusui itu harus sampai berapa lama? 2 tahun. 2 tahun. Dan kalau kasih ASI itu ya cukup ASI saja tuh sampai 6 bulan. ASI itu 6 bulan. Setelah itu baru kita bisa kasih makanan tambah, makanan pendamping ASI. Dan kita harus ingat bahwa kita harus bawa anak-anak ke posyandu, ibu hamil juga kita harus ke posyandu. Satu, kita harus jaga kita punya kebersihan diri. Baik, kita punya kebersihan diri dan kita punya kebersihan lingkungan. Kalau tidak apa? Akan ada penyakit apa? Mama masih ingat kok penyakit yang kemarin? Diare, malaria, cacingan. Itu karena apa? Kita tidak biasa hidup sehat. Kita lihat kotoran di situ juga kita biasa. Kita lihat anak-anak apa? Sekarang di anak karena apa? Anak juga biasa bermain kotor, apa tidak cuci tangan. Kalau bermain kotor berarti harus cuci tangan, cuci kaki, baru bisa kita tidur atau sebelum kita makan. Jadi itu hal-hal yang harus kita perhatikan. Baik, terima kasih kalau mama masih ingat. Dan ini hari kita juga belajar masih kaitan dengan anak. Hari kita belajar tentang
pencegahan kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak. Kalau nah saya mau tanya, kenapa kita harus belajar tentang pencegahan kekerasan dan perlakuan salah kepada anak? Kenapa? Saya mau tanya. Atau untuk apa kenapa kita harus belajar tentang pencegahan kekerasan perlakuan salah? Karena apa? Yang biasa, karena anak-anak itu yang menjadi korban kekerasan. Kita dengar cerita, kita sering nonton di TV bahwa anak-anak itu jadi korban kekerasan. Dan kok anehnya itu apa? Korban kekerasan itu siapa yang buat? Biasa orang tua, orang-orang terdekat, bisa guru, tetangga. Dan lebih anehnya itu kalau orang tua. Nah, tujuan kita belajar tentang pencegahan kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak supaya apa ini? Kita bisa mengetahui bahwa mencegah kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak, pencegahan kekerasan terhadap anak istimewa, dan deteksi terhadap kekerasan seksual. Berarti kita juga harus tahu bahwa anak-anak yang istimewa itu artinya apa? Anak-anak yang kalau kita lihat dia punya pertumbuhan, dia punya fisik itu dia berbeda dengan anak-anak yang sehat normal. Jadi itu juga mereka harus dapat, kita harus cegah kekerasan kepada mereka. Dan kita harus tahu bahwa cara-cara yang harus kita lakukan supaya tidak ada terjadi kekerasan kepada kita punya anak-anak. Kita akan belajar tentang pengertian hak-hak anak, menjelaskan tentang klaster hak anak, menjelaskan tentang pengertian kekerasan, perlakuan salah, tentang menjelaskan contoh dan dampak kekerasan terhadap dan perlakuan salah, mendeteksi dini terhadap kekerasan seksual, dan kita harus praktek cara pencegahan penanganan kekerasan, perlakuan salah di dalam keluarga dan lingkungan masyarakat, memahami pengertian anak istimewa, kita praktek cara pencegahan kekerasan dan perlakuan pada anak. Kita akan belajar ini tentang apa itu hak-hak, apa itu yang dimaksud dengan yang menurut kita anak itu yang kemana, dia punya hak-hak anak itu apa. Anak tuh, saya mau tanya mama, anak itu apa? Anak tuh yang menurut mama anak itu apa? Kita lahirkan anak itu yang berusia di bawah dari 8 tahun. Ya itu, terus kita harus tahu juga ini hak-hak anak itu apa. Apa yang harus dengan kekerasan kepada anak, dan bagaimana kita mencegah kekerasan kepada anak. Itu nanti kita akan belajar di ini modul atau di ini pertemuan. Supaya apa? Kita tahu, kita pahami, dan kita bisa cegah semua sebelum itu sampai sana. Karena kekerasan ini terkadang kita sendiri orang tua yang buat kita punya anak, tapi kadang-kadang kita tidak tahu, kita tidak sadar. Makanya kita akan belajar ini modul, kita akan belajar tentang pencegahan kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak. Baik mama, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang mau tanya, saya kasih kesempatan. Kalau pas, kita akan istirahat sebentar 15 menit. Habis itu kita akan mulai dengan ini. Kita akan mulai dengan materi, kita akan belajar sama-sama tentang ini. Apa itu anak, apa itu kekerasan anak, apa itu jenisnya. Kita akan belajar, tapi kita istirahat dulu 15 menit baru kita lanjut. Oke? Yang mau makan sirip pinang silakan. Kan ternyata lihat muka susah betul ada makan sirip pinang. Mau baca cerita, silahkan saya kasih kita istirahat 15 menit. Oke.